Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku, siswa dan siswi kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2? Pak Kirno berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku, pada video kali ini Pak Kirno akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah pembelajaran di SMA Negeri 2 Kroya sebagai pengantar pertemuan pertama di tahun pelajaran tahun 2021 tahun 2022. Yang pertama, bahwa video pembelajaran yang Pak Kirno buat akan disematkan di dalam Google Classroom sebagai aplikasi resmi untuk pembelajaran di SMA Negeri 2 Kroya. Dan juga akan ditampilkan di channel YouTube SMA Negeri 2 Kroya. Sehingga kalian bisa memilih mau membuka di Google Classroom boleh. Tapi kalau di Google Classroom memutar videonya terkendala, bisa langsung ke YouTube channel SMA Negeri 2 Kroya. Nanti alamat akan Pak Kirno kirim lewat WA Group. Oke anak-anakku, pada video kali ini kita sudah di kelas 12. Maka untuk mata pelajaran matematika peminatan itu bersama Pak Sukirno. Untuk itu kalian persiapkan materinya di modul yang sudah Pak Kirno bagikan lewat WA Group. Silahkan kalian bisa baca, nanti ditambah penjelasan menggunakan video. Anak-anakku, untuk tahun pelajaran 2021 ini kalian nanti pembelajarannya akan dilakukan secara blended, yaitu 50% dengan menggunakan daring, kemudian 50% nanti menggunakan tatap muka. Kemudian juga diinformasikan, direncanakan, ini baru direncanakan, penilaiannya nanti menggunakan e-rapot, sehingga kalian semua diharapkan semua nilai yang masuk itu disimpan di dalam internet, sehingga nanti tinggal diolah lalu dibuat sebuah rapot. Sehingga jika kalian nilainya yang masih di bawah KKM atau bahkan yang jarang mengumpulkan tugas, nanti resikonya nilai matematika di rapotmu akan jauh lebih rendah dari KKM karena bilangan pembaginya banyak. Jadi misalnya kompetensi dasarnya nanti ada 5, maka penilaiannya 5 kali, pembaginya 5. Tapi jika kamu mengumpulkan sekali, meskipun kamu dapat 100 dibagi 5, hasilnya hanya 20. Itu nilaimu di rapot. Pertanyaan Pak Kirno, apakah kamu mau di ijazahmu nilai matematika bernilai 20? Itu akan tercatat selamanya. Untuk itu, kalian diharapkan harus aktif di Google Classroom dan di channel YouTube serta WA Group. 3 aplikasi ini harus kalian lakukan. Bagaimana Pak jika ada anak yang menemui kendala dengan HP yang tidak support, kemudian kuota yang kadang-kadang habis? Bisa dilakukan. Pada waktu pembelajaran kalian cari wifi, misalnya ke sekolahan, itu diperbolehkan untuk hadir. Yang penting harus menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua Pak, HP-nya nggak support, minta kepada Bapak dan Ibu guru pengampu TIK, misalnya Pak Masnan, Pak lapor, saya HP-nya tidak support, saya mau meminjam laboratorium komputer SMA Negeri 2 Kroya. Insya Allah nanti akan disilahkan untuk menggunakan komputer sekolahan. Caranya nanti teknis akan
berikan di SMA jika kamu hadir. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, itu semuanya demi kemajuan kamu. Oke anak-anakku, untuk materi matematika peminatan, kita mulai pembelajarannya, yaitu kompetensi dasar yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Pada limit fungsi trigonometri, kompetensi dasarnya ada dua, yaitu kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Sedangkan kriteria ketuntasan minimalnya untuk matematika peminatan adalah 67. Itu anak-anakku. Mari kita lanjut. Sebelum kita belajar tentang limit fungsi trigonometri, terlebih dahulu Pak Kirno berikan prasyarat. Prasyaratnya yaitu kamu di kelas 11 telah belajar mengenai definisi limit fungsi aljabar. Kalau sekarang fungsi trigonometri, yaitu bahwa suatu limit fungsi fx dikatakan mendekati A, ditulis fungsi fx mendekati A sebagai suatu limit. Bila x mendekati A, dinotasikan limit fungsi fx sama dengan L. Cara menyelesaikan ini yaitu digunakan 3 cara. Yaitu 3 cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode substitusi langsung. Cara yang kedua pemfaktoran. Cara yang ketiga merasionalkan penyebut. Itu hal-hal yang sudah kalian pelajari tentang limit fungsi aljabar di kelas 11. Sekarang di kelas 12 kita hanya akan menggunakan metode substitusi langsung. Pada metode substitusi langsung, apabila ada limit fungsi fx mendekati A, maka A ini langsung mengganti X. Diperhatikan kursornya Pak Kirno. X mendekati A, A-nya menggantikan X sehingga diperoleh FA. Jadi ini adalah substitusi nilai A menggantikan X pada limit fungsi fx. Hasilnya adalah FA, di mana F adalah sebuah fungsi. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, limit 4 sinus 2x di mana x mendekati pi per 4. Pi ini adalah pi radian. Ditulis pi radian besarnya adalah 180 derajat. Kalau 180 derajat dibagi 4 karena pi per 4 berarti x mendekati besarnya sudut 45 derajat. Pi per 4 ini nilainya sama dengan 45 derajat. Langsung pi ini menggantikan x sehingga ini ditulis ulang 4 ajek sin ajek 2 ajek x-nya diganti pi per 4. Pi per 4 2 dibagi 4 hasilnya setengah, sehingga hasilnya 4-nya masih tetap dikali fungsi sinus. Di sini sudutnya berubah menjadi pi per 2. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Yaitu
2 dibagi 4 hasilnya setengah pi. Oke, sekarang 4 dikali setengah pi 180 derajat dibagi 2 90 derajat. Berapa nilai dari sin 90 derajat? Mari kita lihat tabel. Grafik fungsi Y sama dengan sin X. Sudutnya 90 derajat, ditarik ke atas, ditarik ke kiri. Besarnya nilainya adalah 1. Kalau di tabel alfanya diganti 90, ditarik ke bawah adalah 1. Jadi grafik dan tabel nilainya sama. Oke, jadi sin 90 adalah 1. Kembali. Sin 91, 4-nya tetap 4 kali 1 sama dengan 4. Paham? Silahkan kalian cermati. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Limit tangen 2x ditambah 2, di mana x mendekati pi per 2. Pi per 2 ini langsung mengganti X, sehingga X-nya ini diganti, ditulis tan 2 tetap, X-nya diganti pi per 2, ditambah 2-2-nya masih tetap. Pi per 2, ini 2 dibagi 2, 1, sehingga hasilnya tangen pi. Pi berapa besarnya tadi? Besarnya adalah 180 derajat. Tangen 180 derajat, mari kita lihat di tabel tangen. Nah, tangen 180 derajat ini kalau ditarik ke arah sini hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari tangen 180 derajat adalah 0. Sehingga kembali tangen 180 derajat adalah 0. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Jadi limit tangen 2x ditambah 2, di mana x mendekati pi per 2, jawabannya 2. Contoh yang ketiga, limit fungsi sinus x dibagi sinus x ditambah cos x, di mana x-nya ini mendekati 0. Maka substitusi langsung, x-nya ganti 0, x-nya ganti 0, x-nya ganti 0. Sin 0 berapa? Mari kita lihat. Sin 0 di sini hasilnya adalah 0. Kemudian dilanjut yang berikutnya yaitu cos 0. Cos 0. Mari kita lihat tabel cos. Cos 0 itu hasilnya adalah 1. Di sini 0 ditarik ke atas hasilnya 1. Sehingga sin 0 adalah 0, sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Ini 3 buah contoh metode substitusi langsung. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut. Ini tentang grafiknya tadi. Sekarang cara yang kedua yaitu menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus dasar limit fungsi trigonometri yang pertama, 1. Jika ada limit sin AX dibagi BX, X mendekati 0, hasilnya adalah A dibagi B. A-nya itu ini, B-nya itu koefisien penyebut. Sin AX dibagi BX hasilnya A per B.
Kemudian limit sin AX dibagi sin BX. Limit AX dibagi sin BX, X mendekati 0. Jawabannya A per B. Rumus yang ketiga, limit tan AX dibagi BX, hasilnya adalah A dibagi B. Jadi misalnya sini 6, sini 5, ya 6 per 5. Ini yang keempat, limit AX dibagi tan BX sama dengan A per B. Kemudian yang kelima, limit tan AX dibagi tan BX, X mendekati 0, maka jawabannya A per B. Kemudian rumus yang keenam, hasilnya seperti ini. Ketujuh sampai yang terakhir adalah rumus yang ke-8. Ini kalian pahami, kalian hafalkan. Ini ada Bu Guru cantik menyuruh kalian semua untuk menghafalkan dan bisa menggunakannya. Oke Bu Guru, terima kasih. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh soalnya. 1. Limit sin 2x dibagi 3x. A-nya 2, B-nya 3. Tadi coba dilihat. Kalau di sini sin AX dibagi BX, A-nya 2, B-nya 3. Maka di sini hasilnya adalah 2 per 3. Yang berikutnya contoh yang kedua, limit 2x dibagi sin 3x, X mendekati 0, jawabannya 2 per 3. Contoh yang ketiga, limit tangan 5x dibagi 3x, X mendekati 0, koefisien ini 5, koefisien bawah 3, jawabannya 5 per 3. Contoh yang keempat, limit 2x dibagi tan 6x, X mendekati 0. Koefisiennya 2, koefisiennya 6, hasilnya 2 per 6. Nih, 2 per 6. Sederhanakan, bagi 2, 1, bagi 2, 3. Jawabannya 1 per 3. Untuk contoh yang nomor 5, limit tangan 2x dibagi tan 5x, hasilnya 2 per 5. Itu contoh-contoh soalnya, dan kalian juga harus membaca modul yang sudah diberikan Pak Firno. Untuk materi kali ini sekian. Kalian lihat tugasnya di Google Classroom. Dikerjakan dengan benar. Setelah dikerjakan difoto, setelah difoto kemudian kalian upload. Oke, itu saja anak-anakku. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Dari Pak Firno cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.